Selamat malam, kembali lagi bersama channel Tutur Niskala. Episode kali ini, kita akan bercerita tentang kisah seseorang yang melakukan sebuah ritual untuk menyembuhkan ibunya yang sakit karena santet Bali. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @iamjayasastra. Mau tahu bagaimana kisahnya? Langsung saja, ceritanya mulai dari sini. Sebelum itu, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Jadi pada tahun 2017, ibuku sakit mendadak, sakit yang gak jelas datangnya dari mana. Aku bawa ibuku ke dokter. Tapi, dari pemeriksaan hasilnya nihil, sehingga cuma dikasih obat penghilang rasa sakit. Kami otomatis berpikir, ini kemungkinan sukik. Apa itu sukik? Sukik itu bahasa Balinya santet. Sukik ada banyak tipe seperti keroncong polo, yang efeknya bikin sakit kepala. Sukik api, yang efeknya terasa kebakar. Dan banyak lagi jenis sukik lainnya. Akhirnya kita cari informasi, dan ketemu satu orang tabib, bukan dukun. Kalau di Islam namanya kiai, di kami namanya itu jero petapakan. Jero petapakan ini adalah orang yang diberikan mandat dari leluhur, melalui mimpi atau kejadian lainnya, untuk membantu umat Hindu di Bali. Singkat cerita, kita sampai di rumah jero petapakan. Ibu menceritakan kronologis sakitnya yang tidak jelas asalnya dari mana, dan diagnosa dokter kayak gimana. Tiba-tiba, jero petapakan ini ketedunan. Ketedunan adalah kesurupan tapi yang masuk bukan iblis, melainkan leluhur. Yang masuk adalah leluhur kita orang-orang Bali. Nama beliau Ratu Niang Sakti. Ratu Niang Sakti ini yang mengatakan bahwa ada seseorang yang iri terhadap ibu dan bapakku, karena berhasil nyekolahin anaknya sampai S2. Kakakku baru lulus S2 waktu itu. Setelah dengar semua penjelasannya, ibu pun minta solusi ke leluhur tersebut. Dan akhirnya leluhur tersebut memberikan solusi, yaitu sebuah ritual penebusan, menggunakan 1 keping emas. Belinya pas itu 1,5 juta. Dan sarana ritual lainnya seharga 1,5 juta. Selain sarana dan prasarana yang ditentukan, hari ritualnya pun juga ditentukan. Yaitu Tilem Kajeng Kliwon, pukul 4 pagi, di sebuah pantai yang tidak bisa aku sebutkan namanya di sini. Tidak boleh ada yang melihat ritual ini, dan harus diselesaikan dalam hitungan 3 geburan ombak. Oke lanjut, besoknya kita kasih uang untuk pengadaan sarana, dan konsultasi ke jeronya, supaya mempermudah proses jalannya ritual. Di tengah-tengah pembicaraan, jeronya ngasih tahu sambil bertanya, "Nanti, ibu diem di sini, sisanya ke pantai. Siapa yang mau bawa sarananya ke pantai?" Semua diem, jadi aku pun angkat tangan. "Saya Bu Jero." Beliau bilang, "Iya, sebetulnya saya pengen kamu yang bawa, soalnya kamu lebih kuat." Saat itu aku belum mengerti kenapa beliau bilang gitu. Akhirnya, hari penebusan sukik itu pun dimulai. Jam 2 pagi kita sembahyang di rumah, terus berangkat ke lokasi tempat tinggal jero petapakan. Hawa di perjalanan jelek banget, seakan semua makhluk notice akan ritual ini. Jam 3 kita sampai di sana, semua digelar, jeronya mulai mengucapkan mantra-mantra, lalu mengambil bunga kembang. Kembang tersebut ditaruh di atas kepala ibu, lalu dilanjutkan dengan gerakan seperti mengambil sesuatu. Entah bagaimana, keluar batu berwarna merah terang dari kepala ibu. Aku yang jaraknya sekitar 1 meter dari ibu pun kaget. Lalu, batu tersebut ditaruh di atas canang, dan canang tersebut ditaruh di atas besek yang berisi semua sarana ritual tersebut. Besek yang dipakai ukuran 50 cm, lumayan gede. Terus di dalamnya isi sarana ritual kayak bunga, kelapa, segehan, yaitu sesajen untuk butakala, nasi tumpeng putih, telur, canang yang berisi batu merah tadi, dan emas kepingan. Pas jam 3:30 selesai ritual di rumah jeronya. Dan sekarang saat yang paling gak bakal bisa aku lupain selamanya. Jalan dari rumah jero ke pantai itu sekitar 15 menit. Jalannya berliku, kecil, ukuran 2 mobil dan sepi. Di sampingnya ada rumah-rumah kecil, dan sekitar 2 kilometer dari pantai tersebut ada hutan, jadi kebayang sepinya kayak gimana. Akhirnya kita bentuk formasi, kakakku bawa motor paling depan, sebagai penunjuk jalan.
Bapak bawa motor sambil bonceng aku yang bawa sarana ritual ini. Saat udah di depan rumah Jero, kita bertiga udah di atas motor. Jero keluar dengan membawa besek tersebut, dan bilang kata-kata yang sampai sekarang juga aku masih ingat. Kata-katanya begini. Ketut. Ombak pertama dupa harus hidup, taruh ini di pinggir pantai. Ombak kedua, baca mantra. Mantranya tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan, ombak ketiga, ambil beseknya lalu tenggelamkan. Abis itu lari secepatnya ke motor. Harus cepat sampai di sini, dan jangan lihat kanan kiri, apalagi noleh ke belakang saat perjalanan balik ke sini. Aku ngangguk doang, sambil nginget-nginget urutan dan mantranya. Akhirnya perjalanan dimulai pelan-pelan. Selama di perjalanan, Bapak sempat ngasih tahu kakakku untuk parkir di pinggiran hutan. Supaya nanti dari pinggiran hutan kita bisa muter motor, terus hidupin dupa. Karena lumayan jarak jalan ke bibir pantai sekitar 70 meter. Kalau mulai dari sana, nanti gak kekejar dan ritualnya gagal. Akhirnya, kita sudah sampai di hutan dekat pantai. Sekarang jarak ke pantai cuma 50 meter. Bapak dan kakakku muter motor terus parkir di pinggir, kunci motor ditinggal di motor. Selama mereka muter motor dan parkir, ada satu sosok besar di pinggir hutan diem, kayak ngelihatin ke arahku, dan aku tahu, mereka tidak nyaman akan sesuatu yang aku bawa ini. Bapak datang sambil bawa korek dan dupa, sambil ngidupin 3 buah dupa, beliau ngomong ke kami berdua, nanti Bapak yang baca mantranya. Sebenarnya itu bukan mantra, tapi itu izin ke penunggu sini. Karena kita membuang barang yang notabene buruk. Aku ngangguk aja. Saat dupa hidup, aku mulai hitung. 1, 2, 3. Kita bertiga langsung lari. Baru sampai ujung jalan menuju kawasan pasir pantainya, kita dengar satu suara ombak. Bapak bilang, itu tidak dihitung, dan menyuruh untuk melanjutkan. Kita lari sampai di bibir pantai. Aku langsung taruh sesajen, kakakku bawa senter, dan Bapak duduk sambil bawa dupa. Tiba-tiba ombak pertama datang. Bapak mulai baca mantra. BTW, Bapakku juga seorang jero mangku. Jadi mantranya lebih lengkap. Bapak menyuruhku untuk membuka kopi yang ada dalam besek. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung merobek plastik yang berisi kopi, lalu menuangkannya di atas segehan. Gak lama Bapak langsung menyuruhku membuka arak yang juga ada di besek. Di saat bersamaan ombak kedua datang. Aku pun langsung merobek plastik araknya, lalu aku tuang ke tanah. Selanjutnya Bapak meminta telur. Aku ambil telur ayam dibesek, langsung kasih Bapak. Pas diambil sama Bapak, langsung ditaruh di tanah dan dipecahin. Lalu Bapak ambil kembang dan air putih, kemudian dicipratkan ke sesajen tersebut. Berbarengan dengan suara ombak ketiga. Langsung aku ambil sesajennya, dan lari ke tengah laut, lalu aku hanyutkan. Gak pakai pikir panjang, aku balik badan, dan kami langsung berlari. Lari bener-bener lari. Tiba-tiba, angin kencang datang. Pohon-pohon bergoyang, bahkan tong sampah di dekat pantai terbang. Kami tahu, penunggu di sini marah karena kami membuang sebuah hal yang jelek di sini. Bapak dan kakakku sampai di motor duluan. Kakakku langsung hidupin motor, dan lucunya Bapak bingung sambil teriak. Hei, kunci Bapak di mana? Beliau nyariin di kantong bajunya, aku teriak dari belakang. Kan di motor Pak. Sambil teriak, aku langsung naik motor, starter dan aku yang nyupir. Pokoknya saat itu kita benar-benar panik. Aku tahu Bapak saking paniknya, sampai nyariin kunci di kantong bajunya. Aku pun panik juga langsung ambil kemudi motor. Ternyata ada yang dibilang jero petapakan, aku lupain. Jangan lihat kanan kiri. Saat nyupir, jelas pandanganku ke depan. Tiba-tiba, aku ngerasa kayak ada aura gelap di belakang. Dengan bodohnya diriku menoleh ke kanan. Aku melihat manusia tinggi besar di dalam hutan berlari, matanya merah. Aku langsung salip kakakku. Dia kaget, ikut juga dia ngebut. Keluar dari hutan, ketemu perumahan kecil, dan masuk ke perempatan jalan. Aku ngelihat manusia tanpa badan, cuma kaki doang lari. Kulitnya putih. Aku masih bisa tenang sambil ngebut.
beberapa meter kemudian aku lihat sekolah di kiri jalan. Aku noleh lagi. Aku lihat sekumpulan anak kecil, kulitnya gelap, senyumnya sampai telinga, matanya kebelangak, saling pegangan tangan muter-muter di lapangan sekolahnya. Begitu juga dengan sosok hitam, dengan rambutnya sampai di kaki, dia berdiri di depan sekolah. Masih bisa berpikir positif, sampai akhirnya udah deket sama rumah Jero. Di depanku ada tikungan tajam ke kanan, dan di tikungan itu ada pohon beringin, isi kain corak hitam putih merah. Dari jauh aku sih santai saja, memperlambat motor karena ada tikungan. Tapi, tepat di bawah pohon itu, aku melihat sosok. Matanya bolong, kulitnya warna merah muda dengan bulu-bulu yang jarang, perutnya besar, ujung jarinya hitam, dan kukunya panjang. Aku pun berteriak, "Pak Celuluk!" Langsung aku gas gak pakai mikir. Banyak sesuatu aneh-aneh aku lihat selama perjalanan. Mulai dari yang bentuknya manusia sampai gak berbentuk. Sampai di rumah Jero, Jero udah berdiri di depan rumah sambil bawa tirta. Lalu dicipratin tirta tersebut ke kita, dan kita sembahyang di sana. Sehabis sembahyang Jero nanya ke aku, "Udah lihat apa aja?" Langsung aku ceritain apa yang aku lihat dalam perjalanan. Beliau ketawa, terus aku tanya, "Kok bisa sih muncul mereka semua?" Beliau jawab, "Barang yang kamu buang barusan adalah barang yang tidak bisa diterima di dua dunia. Nah, kamu buangnya di pantai, di mana pantai itu pasti ada penunggunya. Apalagi pantai tersebut. Makanya, Jero nyuruh kalian lari setelah ritualnya, agar penunggunya itu tidak ngambil barang itu lalu dilempar ke kamu lagi dan kamu bisa sakit. Kenapa sepanjang jalan kamu ngelihat itu? Kan udah Jero kasih tahu fokus ke depan. Itu karena penunggu pantai itu ngabarin semua lelembut, untuk ngehadang kamu di jalan, biar barang itu bisa dibalikan ke kamu. Makanya semuanya nongol, untung gak apa-apa." Beliau juga jelasin, nanti kami pulangnya sudah tidak apa-apa, karena tadi sudah pakai tirta dan sudah sembahyang di sini. Jadi kami sudah aman. Tapi, jam 6 lebih baru boleh jalan pulang. Setelah itu aku selonjoran di sana, sambil mikir apa yang barusan aku lihat. Sambil nunggu jam 6. Setelah jam 6 lebih sedikit, kita pamit pulang. Ibu sembuh, dan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi kenangan yang aku rasain di jalan gak bakal aku bisa lupain. Demikian cerita ini berakhir. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari cerita ini. Untuk teman-teman yang punya cerita horor atau mistis, dan ceritanya mau diceritakan di sini, silakan kirim saja ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.